Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok biodiesel yang beranggotakan saya sendiri, Raden Muhammad Imaduddin, dengan NIM D500-220-007. Kemudian teman saya Hafid Febro Ibrahim dengan NIM D500-220-012. Kemudian teman saya lagi yakni Rahma Mutiah Nuruddin yakni dengan NIM D500-220-033. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses dari industri biodiesel. Sebelum kita membahas tentang proses industri biodiesel, mari kita mengenal apa itu biodiesel terlebih dahulu. Biodiesel adalah bahan bakar nabati yang dihasilkan dari sumber bahan baku hayati atau biomasa lainnya yang diproses secara estrifikasi atau transestrifikasi. Proses itu ialah proses yang menyederhanakan rantai senyawa trigliserida menjadi rantai metil ester monogliserida dengan alkohol rantai pendek seperti metanol. Minyak nabati sendiri sebagai bahan baku biodiesel dapat dihasilkan dari kurang lebih 50 jenis tanaman, diantaranya yakni sawit, kelapa, jarak pagar, biji karet, dan lain sebagainya. Dan umumnya bahan baku biodiesel yang diambil di Indonesia diambil dari kelapa sawit dikarenakan memiliki potensi dan produktivitas yang cukup besar. Bahan baku kelapa sawit melalui beberapa proses ketika diolah menjadi crude palm oil atau CPO. Bagaimana cara memproduksi biodiesel dari minyak kelapa sawit? Ini pertama dengan pemanenan kelapa sawit dari tandan yang telah matang sempurna. Kemudian kelapa sawit tersebut didistribusikan ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO. Pada tahap pertama yakni untuk pembuatan CPO, penyortiran kelapa sawit dari pengotor seperti daun dan lain sebagainya. Kemudian kelapa sawit dimasukkan ke dalam sterilizer yang berfungsi sebagai pensterilisasi, juga untuk memudahkan lepasnya berondolan buah, mengurangi kadar air, melunakkan daging buah, memudahkan proses pelumatan dan proses selanjutnya. Kelapa sawit kemudian dimasukkan ke dalam thresher dan kemudian dilunakkan ke dalam digester untuk kemudian diperas hingga menghasilkan minyak sawit. Kemudian minyak sawit dimurnikan dengan purifier dan vacuum dryer untuk mendapatkan CPO murni. Selain menghasilkan CPO, kelapa sawit juga menghasilkan produk sampingan lainnya seperti kernel dan inti sawit bisa dijadikan minyak inti sawit, kemudian tandan buah kosongnya bisa dijadikan pupuk, kemudian cangkang sawit bisa dijadikan bahan bakar biomasa, kemudian limbah cairnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik. CPO murni yang sudah dihasilkan kemudian dikirim ke pabrik pengolahan selanjutnya menggunakan truk, kereta, dan kapal tanker. Nah, untuk CPO sendiri itu diolah menjadi berbagai macam produk. Ada minyak nabati sebagai bahan baku minyak goreng, krim, dan margarin. Ada oleokimia untuk bahan baku deterjen dan pelumas. Ada asam laurat yang digunakan dalam kosmetik dan sabun, dan ada bahan bakar nabati jenis biodiesel. Sebagai bahan baku utama dalam proses produksi biodiesel, kualitas CPO menentukan kualitas biodiesel secara keseluruhan. Spesifikasi CPO yang dibutuhkan tidak boleh memiliki kandungan asam yang tinggi. Selain itu,
Spesifikasi yang berkualitas berlaku juga pada bahan pendukungnya seperti bubuk pembersih dan metanol. Tidak hanya kualitas bahan baku, proses produksi juga merupakan hal yang memegang peranan penting dalam proses produksi biodiesel. Selanjutnya kita akan membahas metode pembuatan biodiesel. Ada dua cara pembuatan biodiesel. Yang pertama yaitu transesterifikasi atau metanolisis, jika bahan baku yang digunakan adalah trigliserida dengan katalisnya berubah basa. Lalu yang kedua ada esterifikasi, jika bahan baku yang digunakan berupa asam lemak dengan katalisnya berupa asam. Untuk di Indonesia sendiri, umumnya itu menggunakan metode transesterifikasi karena kecepatan reaksi katalis basa itu lebih cepat dibandingkan dengan katalis asam, walaupun sama-sama digunakan pada temperatur yang relatif rendah, sehingga dinilai lebih efisien dan efektif. Nah, secara umum, proses tahapan produksi biodiesel berbahan baku CPO ada beberapa tahap utama. Yang pertama, yaitu pemurnian bahan baku CPO melalui refining proses. Yang kedua ada proses reaksi transesterifikasi dan pemisahan gliserol. Dan yang ketiga ada proses pemurnian biodiesel. Tahap pertama pembuatan biodiesel adalah pengolahan CPO menjadi refined bleach palm oil atau RBPO. Dalam proses ini, minyak kelapa sawit mentah akan dibersihkan dengan cara degamming atau pemisahan antara minyak dengan getah dan lendir. Selanjutnya, CPO akan di-bleaching atau diputihkan menggunakan material berupa bleaching earth. Nah, RBPO yang dihasilkan di sini itu masih mengandung residu yang berupa minyak dengan kualitas rendah yang bercampur dengan lendir dan kotoran. Kandungan asam yang ada dalam CPO membuat RBPO yang dihasilkan masih memiliki bau dan rasa meski sudah dibersihkan dalam proses degamming dan bleaching. Maka perlu proses lanjutan yaitu deodorasi. Deodorasi yaitu distilasi dengan uap air sehingga menjadi produk refined bleach deodorized palm oil atau RBDPO. Nah, ini untuk diagram alir pada proses produksi biodiesel. Ini alat yang digunakan dalam pembuatan produk RBDPO. Nah, pengolahan dari RBPO yang diubah menjadi RBDPO ini akan menghasilkan output lain berupa palm fatty acid distillate atau PFAD. PFAD ini bukan residu biasa seperti dalam proses degamming dan bleaching. PFAD bisa digunakan sebagai bahan untuk memproduksi senyawa bioaktif khususnya vitamin E, phytosterol, dan squalene sehingga dapat dijual dan menjadi salah satu produk samping dari proses pembuatan biodiesel. Oke, selanjutnya tahap kedua yaitu ada proses transesterifikasi. RDPO yang diproses melalui refining proses mengandung trigliserida atau asam lemak yang kemudian diproses secara transesterifikasi. RDPO akan dialirkan masuk ke dalam reaktor utama dengan ditambahkannya metanol dengan rate kurang lebih 10 hingga 14%. Dan ditambahkan katalis basa berupa NaOH atau KOH dengan rate 0,5 hingga 1,5%, tergantung efisiensi jenis teknologi yang digunakan pada skala komersial. Proses verifikasi ini pada reaktor utama dilakukan pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius untuk memaksimalkan proses reaksi yang terjadi dan untuk memaksimalkan produk akhir yang dihasilkannya proses verifikasi ini. Dan proses transesterifikasi ini menghasilkan berupa methyl ester dan sisa produksi berupa gliserol yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri manufaktur dari seperti obat-obatan, bahan makanan, kosmetik, pasta gigi, industri kimia, larutan anti buku tinta, dan lain-lain.
Sisa metanol yang digunakan dapat digunakan kembali dalam proses transesterifikasi gliserol dan metanol akan dipisah, sedangkan klorofilm akan masuk ke tahap selanjutnya yang merupakan fase terakhir dari proses produksi biodiesel. Selanjutnya, proses pemurnian. Proses terakhir adalah proses pemurnian yang terdiri dari proses pencucian dan pengeringan. Kemudian yang dihasilkan dari proses transesterifikasi harus dimurnikan terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai bahan baku motor diesel. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor. Kemudian pengotor yang masih terdapat dapat berupa sisa metan yang tidak bereaksi, sisa katalis NaOH atau KOH, kemudian yang tidak sisa gliserol yang masih tercampur sisa senyawa asam yang tidak terkompresi, dan sedikit sabun yang terbentuk selama proses transesterifikasi pengotor yang masih terdapat dalam bin. Untuk selanjutnya dilakukan proses pencucian dengan air, karena sebagian besar pengotor tersebut akan larut oleh air. Dan metode ini juga hemat biaya. Pada proses ini, crude dimasukkan ke dalam tangki pencucian dengan dimasukkan air bersih untuk melarutkan pengotor, dan setelah itu dibuang dari tangki pencucian, maka akan dihasilkan produk frame yang telah bersih dari pengotor. Setelah proses pencucian frame, ternyata masih mengandung sebagian kecil air yang tercampur secara emulsi. Untuk menghasilkan biodiesel murni dari hasil pencucian akan dikeringkan pada pengering dengan kondisi vakum 30-50 kPa dan temperatur 60 hingga 80 derajat Celcius sehingga menghasilkan biodiesel murni. Kemudian dari produk atau biodiesel 100% ini siap didistribusikan dengan metode pendistribusian PN. Juga dapat dilakukan dengan pipa minyak angkutan darat maupun angkutan laut, tergantung dari aksesibilitas pabriknya. Dan berikut contoh perusahaan biodiesel yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PT Cemerlang Energi Perkasa, kemudian PT Wilmar Bioenergi Indonesia, yang ketiga yaitu PT Musimas, yang keempat PT Energi Baharu Lestari, yang kelima PT Wilmar Nabati Indonesia, dan yang keenam PT Sinarmas Bioenergi. Diambil dari referensi ekonomi.bisnis.com. Kemudian berikut referensinya, dan thank you, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.